Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Kusuma Nugroho dengan NIM 201060005 dari kelas S1 Teknik Industri 04A, Institut Teknologi Telkom. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang modul 1, yaitu gerak peluru. Yang dimana tujuan praktikum kali ini adalah dapat memahami konsep gerak parabola atau peluru dan dapat menghitung waktu, jarak, dan ketinggian peluru yang ditembakkan dengan variasi kecepatan awal, sudut tembakan, dan jenis benda. Selain itu ada dasar teori. Gerak parabola atau gerak peluru merupakan gerak yang membentuk titik tertentu atau sudut elevasi terhadap sumbu X dan Y. Sumbu X atau horizontal merupakan GLB, dan sumbu Y atau vertikal merupakan GLBB. Kedua gerakan ini tidak saling mempengaruhi, hanya saja membentuk gerak parabola. Dalam gerak peluru terdapat beberapa komponen yang perlu diperhatikan, yaitu gerak benda setelah diberikan kecepatan awal atau V0. Kecepatan awal benda diwakili oleh V0x untuk kecepatan awal pada sumbu X atau horizontal. Diwakili oleh V0y untuk kecepatan awal pada sumbu Y atau vertikal. Pada praktikum kali ini kita memberikan alat dan bahan, yaitu modul eksperimen, projectile motion, dan 2 website pad simulation, 3 komputer atau laptop. Mari kita buka webnya terlebih dahulu. Nah, ini kita sudah ada di webnya. Mari kita menghitung pada tabel 1 hasil dan waktu saat peluru mencapai titik puncak, jarak maksimum peluru dan ketinggian maksimum pada saat kecepatan awal 10 meter per sekon dengan variasi sudut awal tembakan yang berbeda-beda, itu 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 75 derajat, dan 90 derajat. Tapi pada kali ini saya akan mencoba 3 saja sebagai contoh. Yang pertama dengan kecepatan 10 meter per sekon dan 30 derajat. Kecepatan 10 meter per sekon dan sudut 30 derajat. Nah, kita itu. Waktu titik puncak diperoleh 0,51, jarak maksimum diperoleh 8,83 meter, dan ketinggian maksimum yaitu 1,27 meter. Percobaan yang kedua dengan sudut 45 derajat dan kecepatan awal yang masih sama 10 meter second per meter. 45 derajat. Kita tembakkan dan diperoleh waktu titik puncak yaitu 0,72 second, jarak maksimum 10,19 meter, dan ketinggian maksimum 2,55 meter. Dan percobaan yang terakhir untuk sudut 60 derajat dengan kecepatan yang masih sama 10 meter per second. Kita tembakkan dan kita hitung. Waktu titik puncak diperoleh 0,88 second, jarak maksimum diperoleh 8,83 meter, dan ketinggian maksimum diperoleh 3,82 meter. Untuk tabel 2 yaitu mencari titik puncak, jarak maksimum peluru, dan ketinggian maksimum pada saat
kecepatan yang berbeda-beda, yaitu ada 5, 10, 15, 20, dan 25 meter per second, dan sudutnya yang semuanya sama 45 derajat. Mari kita coba sudut 45 derajat dengan kecepatan awalnya 5 meter per second. Peroleh untuk waktu titik puncak peroleh 0,36 second, jaraknya diperoleh 2,55 meter, dan ketinggian maksimum diperoleh 0,64 meter. Untuk yang kedua dengan kecepatan awal 10 meter per second dengan sudut yang masih sama 45 derajat, kita peroleh, coba waktu titik puncak diperoleh 0,72 second, jarak maksimum diperoleh 10,19 meter, dan ketinggian maksimum diperoleh 2,55 meter. Satu lagi, untuk kecepatan awal 15 meter per second dengan sudut yang masih sama 45 derajat. 15 meter per second, kita coba. Oh, lumayan jauh. Kita hitung. Waktu titik puncak diperoleh 01,08 second. Jarak maksimum diperoleh 22,94 meter, dan ketinggian maksimum diperoleh 5,73 meter. Untuk kecepatan 10 meter per second dengan sudut 45 derajat. Dan kita ke tabel yang ketiga, tabel yang terakhir, itu menghitung titik puncak, jarak maksimum peluru, dan ketinggian maksimum pada saat sudut 45 derajat, kecepatan awal 10 meter per second terhadap variasi jenis benda. Jadi pelurunya ini yang berbeda-beda ya. Ada cannonball, golf ball, dan baseball. Kita coba yang pertama kali cannonball. Dengan sudut 45 derajat dan kecepatan 10 meter per second. Kita coba. Nah, diperoleh waktu titik puncak yaitu 0,72 second, jarak maksimum 10,19 meter, dan ketinggian maksimum 2,55 meter. Yang kedua, kita coba golf ball. Golf ball. Oke. Dengan kecepatan 10 meter per second dan sudut 45 derajat, kita coba. Kita hitung. Yang didapat adalah waktu titik puncak ya, 0,72 second. Untuk jaraknya diperoleh 10,19 meter, dan ketinggian maksimum diperoleh 2,55 meter. Sama ya kayak yang sebelumnya. Kita coba satu lagi, yaitu coba football deh. Kita gunakan. Kita lihat ternyata sama lagi, waktu titik puncaknya 0,72 second, jarak maksimalnya 10,19 meter, dan tinggi maksimumnya sama juga 2,55 meter. Oke, dari hasil tersebut
kita dapatkan kesimpulan bahwa satu, faktor-faktor yang mempengaruhi jarak terjauh benda, titik tertinggi benda, dan waktu jatuh benda adalah kecepatan awal, posisi awal benda, dan sudut elevasi. Dua, semakin besar suatu sudut dalam penembakan suatu peluru, maka semakin besar pula ketinggian maksimum yang dicapai dan semakin lama juga waktu yang ditempuh untuk mencapai ketinggian maksimum tersebut. Tetapi besar suatu sudut menembakkan peluru berbanding terbalik dengan jarak mendatar maksimum. Tiga, semakin besar kecepatan awal dan posisi awal benda, maka semakin besar jarak terjauh benda, titik tertinggi benda, dan semakin lama waktu jatuh benda. Pada perubahan sudut elevasi ditemukan sudut istimewa, yaitu sudut 45 derajat, di mana pada sudut ini jarak terjauh benda mencapai nilai maksimum, tetapi titik tertinggi dan waktu jatuh terus meningkat seiring bertambahnya nilai sudut elevasi. Massa suatu benda tidak ada pengaruhnya dalam gerak arah vertikal maupun parabola karena di dalam formula itu sendiri tidak ada disinggung tentang massa maupun massa jenisnya. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.